Sejumlah kasus fraud terjadi di seluruh dunia sepanjang tahun 2019. Perusahaan-perusahaan raksasa yang dikenal memiliki sistem pengawasan keuangan yang baik ternyata tak terlepas dari aktivitas fraud. Salah satu contoh kasus fraud yang terjadi pada perusahaan besar seperti Facebook dan Google. Facebook dan Google fraud 122 juta US dollar. Esvaldas Rimasuuskas didakwa melakukan tindakan kejahatan pencurian identitas, manipulasi finansial, dan pencucian uang sepanjang 2013 sampai dengan 2015. Pria asal Lituania itu melakukan penipuan terhadap dua perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat, AS, Facebook, dan Google. Pria berusia 50 tahun tersebut melakukan penipuan dengan total kerugian mencapai 122 juta US dollar, masing-masing Facebook 99 juta US dollar dan Google 23 juta US dollar. Esvaldas melancarkan aksinya dengan metode bisnis email compromise BEC. Ia mengirimkan tagihan kepada kedua perusahaan menggunakan email beridentitas Quanta Computer, perusahaan manufaktur di Taiwan, lengkap dengan dokumen dan surat kontrak yang dipalsukan. Facebook dan Google percaya tagihan itu dan mengirimkan uang. Namun pada 2017, aksi itu ketahuan dengan Esvaldas akhirnya dijatuhkan hukuman. Fraud dengan metode BEC ini disebut-sebut tak hanya dialami oleh Facebook dan Google. Berdasarkan data FBI, total kerugian yang dialami perusahaan di seluruh dunia melalui penipuan BEC mencapai 12,5 miliar US dollar. Modus operandi yang dilakukan umumnya ialah membajak email dan mengirimkannya seakan asli dari mitra bisnis perusahaan. Kasus fraud yang dialami Facebook dan Google ini merupakan salah satu contoh kasus fraud jenis asset misappropriation. Contoh kasus fraud di Indonesia tidak hanya di luar negeri saja, tetapi di Indonesia juga ada banyak contoh kasus fraud yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan kecurangan seperti dalam akuntansi atau laporan keuangan. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus kecurangan akuntansi dalam perusahaan Indonesia. Polis laporan keuangan oleh Garuda Indonesia, PT Garuda Indonesia Persero, Tbk mengklaim mencatat kinerja keuangan cemerlang pada 2015 lalu dengan laba bersih 809.000 US dollar atau sekitar 11,33 miliar. Namun dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan karena menduga ada kejanggalan pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan tahunan 2018. Dua komisaris tak sepakat dengan salah satu transaksi kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi, perusahaan rintisan startup penyediaan teknologi Wi-Fi on board yang dibukukan sebagian pendapatan oleh manajemen. Fraud melalui tindak korupsi juga terjadi di dunia perusahaan atau di dua perusahaan plat merah nasional, yakni PT Angkasa Pura II atau Persero dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Kedua perusahaan milik negara itu memutuskan untuk bersinergi dalam menggarap proyek pengadaan Baggage Handling System atau BHS senilai 86 miliar rupiah. Dalam prosesnya, Direktur Keuangan AP2 diduga menerima suap sebesar 97 dolar Singapura dari Direktur Utama PT Inti sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut. Dalam prosesnya, transaksi suap dilakukan melalui perantara dari pihak PT Inti dan diduga berlangsung dengan sepengetahuan Direktur Utama AP2. Pada akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Direktur Keuangan AP2, Direktur Utama PT Inti, dan perantara dari PT Inti serta menjadikan mereka sebagai tersangka.